comberan kotor. Tuh. Gitu, iya. Jadi bergerak aja. Bergerak aja dulu. Bergerak aja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bang. Ya, ketemu lagi bersama saya Abah, masih di Ahen Bekicot. Kebetulan kali ini saya sedang jalan-jalan dan memang sengaja main ke workshop Primpok. Workshop Primpok itu yang anak-anak Ketapel pasti tahu apa itu Primpok. Primpok Katapul adalah sebuah brand produk produk Ketapel. Nih penulisannya lah mana sih? Nah, Primpok Katapul Indonesia seperti itu. Nah, sekarang ini saya bareng sama ownernya dari Primpok Katapul, Kang Andri Nabawi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol aja. Bro, kenalan itu. Jadi sebenarnya saya pribadi sudah tahu siapa Kang Andri, perjalanannya gimana gitu kan. Tapi ya ini sengaja biar yang lain juga pada tahu, siapa tahu ini jadi motivasi buat semuanya. Karena di dalam Ketapel mungkin belum gimana ya, masih dianggap sepele oleh banyak orang. Jadi pertama saya mungkin akan tanyakan ke Kang Andri itu, apakah benar Ketapel itu bisa untuk kehidupan? Nah itu jangan dulu, soalnya itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Sekarang jawabannya silahkan sama Kang Andri. Nah. Assalamualaikum. Terima kasih Salam. Pak Ahen ini diberi kesempatan buat nemenin konten YouTube-nya Ahen Bekicot. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau bicara soal Ketapel itu hanya mainan, ya benar memang. Alasannya kenapa saya bergerak memproduksi Ketapel karena memang pertama peminatnya ada, kedua di situ bisa berkarya dengan berbagai jenis Ketapel, itu juga mengisi kekosongan dalam masa-masa pengangguran saya. Pengangguran sebenarnya, cuman kebetulan ada aja suka Ketapel, jadi saya bikin Ketapel. Jadi yang saya tahu, yang saya kenal itu Kang Andri itu memang seorang seniman, tapi basic terkuatnya dia di marketing gitu kan. Nah, kenapa sekarang jadi pengrajin Ketapel atau jadi owner Primpok Katapul? Nah, ya itu salah satunya. Ketapel itu sekarang udah bisa jadi kehidupan, baik buat penembak, buat pelatih, ataupun buat makernya itu sendiri. Itu untuk pengetahuan ya sepintas buat orang-orang yang memang sering mempertanyakan ke saya, apa sih main Ketapel mulu? Nggak ada kerjaan lain apa? Memang nggak ada. Memang nggak ada kerjaan lain gitu ya, kita main Ketapel aja, main aja. Emang bener nggak ada kerjaan apa lain. yang kita buat ini alhamdulillah
dapat diterima oleh masyarakat Ketapel, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ini juga diproduksinya bukan hanya untuk di Indonesia, tapi ada peminat-peminatnya dari luar negeri. Jadi ini bisa berbentuk sebagai ladang usaha juga ya, bisnis bagi teman-teman. Saya juga mengembangkan industri home industry untuk pembuatan ketapel. Cuma kalau saya sendiri nggak sampai produksi massal atau nyediain stok. Rata-rata yang pemesan datangnya untuk custom aja, jadi dibuatkan kalau dipesan, terutama yang satu ini, yang Casper gitu. Kalau motivasinya sendiri awal-awalnya ya yang penting kan kita harus bergerak aja, masa diam terus gitu kan, harus seperti air, kalau bergerak kan jernih gitu. Kalau diem kan kayak comberan kotor. Gitu, iya. Jadi bergerak aja dulu gitu. Ya, kan dulu kan ketapel bahan-bahannya juga kalau saya dulu sama seperti teman-teman yang lainnya, bahannya dari kayu, dari beli dulu mikartanya. Sekarang bisa bikin sendiri. Kalau dulu mikartanya beli bahannya gitu, sampai dari tujuan saya bisa bikin dari bahan paling bagus, dari G10 atau dari bahan-bahan logam seperti ini dari Kuningan. Nah itu karena itu di awalinya bukan dari sekadar hobi, tapi juga bisnisnya jalan. Jadi ini bisa dibeli karena ada konsumennya seperti itu. Nah seperti tadi Kang, mungkin penonton lain ada yang belum paham ya, seperti ini Casper, ada apa dengan Casper gitu. Nah itu bocoran dari saya, itu nama desain. Nah itu desain siapa sebenarnya? Ini desain Casper ini ya desain saya sendiri. Nah sebenarnya muncul nama Casper itu awalnya kan ini gambarnya asalnya kan di komputer kan garis-garis aja. Cuman kebetulan ekor ininya kan kalau di komputer dengan bentuk garis ini kayak seperti yang kain terbang gitu, kayak Casper gitu kan. Nah udah aja namanya Casper. Kalau desainnya sendiri ini reguler aja, desain ergonomik seperti ini gitu. Itu aja namanya mah, nggak pakai alasan apa-apa. Namanya ini ekornya aja yang menginspirasi saya membuat nama itu. Itu mungkin tadi yang Casper ya. Terus Primpok sendiri gitu sampai saat ini udah berapa desain yang Kang Andri buat? Kalau gitu kan? Berapa banyak gitu. Cuman kalau yang populer yang lebih populer ada beberapa, ada PFX, kebetulan stoknya nggak ada. Ini ada Bobo, ini yang awalnya ini Bobo ini dari Beagle juga, cuman ini dibuat lebih ramping. Kalau Beagle kan kelihatannya agak besar gitu, agak gemuk kalau Beagle. Jadi ini lebih rampingnya jadinya Bobo. Sebenarnya Beagle nama anjing, lari ke Bobo itu nama burung. Jauh. Tapi sebenarnya desainnya pada hakikatnya sama-sama aja seperti ini buat PJ Sport gitu. Saya lebih suka ini karena ini lebih ramping, jadi di customize-nya lebih gampang. Kalau yang ini buat bikin list di sini gitu kan lebih bervariasi lagi. Jadi kita bisa menampilkan ke publik dengan tampilan baru, dengan bahan-bahan yang baru dan warna-warna yang baru sesuai dengan stok yang ada di sini di workshop saya. Terus ya kalau saya lihat-lihat di workshop, terus lihat di sosmednya juga, kebanyakan Primpok itu desainnya pakai baut mur gitu, tahu apa namanya? Nah, pakai klip tuh, dia bilang pakai klip gitu kan. Nah seperti ini kan, ada bautnya, terus ada murnya gitu kan. Sementara yang saya kenal dulu itu kan pakai tali, pakai iketan gitu kan, pakai pengikat seperti yang itu Pak, yang TTF ini Pak, Ang. Nah ini kan rata-rata pakai pengikat, tapi bukan berarti semuanya pakai pengikat, tergantung request kali ya. Request ada yang mau gitu. Jadi kelebihan sendiri, mungkin kelebihan dan kekurangannya memakai klip, terus kesulitan pengerjaannya, atau
apa itu menurut pengalaman Kang Andri sendiri gitu, soalnya saya belum pernah gitu. Kalau bikin ketapel klip ini awalnya dari pertama saya dirikan Prempok Katapuo. Kalau dulu kan saya di Jahri Slingshot di kakak saya juga kerja di sana dulu, bikin ketapel semuanya yang diikat kan memang seperti itu. Dan saya juga kan kalau misalkan saya bikin brand baru saya harus tampil beda, dan kebetulan saat itu 2 tahun ke belakang di Indonesia memang belum ada yang bikin ketapel dengan sistem klip seperti ini. Ini karetnya dijepit di sini, belum ada seperti itu. Jadi saya melihat peluang di sana gitu. Oh, ini pasarnya belum ada yang ini. Jadi saya bikin ketapel klip supaya pasarnya ada. Jadi kalau produknya ada, pasarnya ada. Seperti itu. Kalau di dunia sih bikin klip seperti ini udah gak asing lagi kalau di masyarakat ketapel dunia. Tapi kalau di Indonesia waktu itu memang yang ada cuma yang diikat aja. Ada yang bikin dia di baut-baut seperti ini juga, baut-bautnya nggak sesuai seperti yang di luar gitu kan. Cuman saya kejarannya kan pasar saya keluar. Cita-citanya waktu itu pengen go internasional ceritanya. Desainnya. Jadi saya ngulik bikin klip seperti ini. Waktu itu nggak ada referensi fisik untuk spare partnya seperti ini, buat repeatnya, buat ininya. Kalau kita kan baut ini kan yang monel biasanya dibilangnya kalau di bengkel motor adanya kan ukurannya M6. Ini kan kita pakai ukuran yang M3 yang 3 mili, iya kecil gitu. Seperti itu. Cuman ya itu nguliknya cukup lama karena memang dulu nggak ada referensi fisik. Ini apa namanya, baut ini apa namanya. Buat bornya juga buat nenggelamin ini counter swing seperti ini supaya enggak timbul yang ininya juga saya cari sendiri, karena memang wawasannya, basicnya, informasi dasar tentang alat-alat nol, nggak tahu sama sekali. Cuman cari tahu aja karena memang saya mau bikin seperti ini, mau menampilkan ketapel seperti ini di Indonesia gitu juga ke dunia. Soalnya basicnya dia itu marketing gitu. Saya marketing gitu kan. Ilmu pemasarannya sih udah ada gitu. Cuman saya gimana caranya produknya beda gitu. Beda sama yang sudah beda yang dulu saya kerjakan di Jahri gitu kan. Saya ingin tampil beda aja dengan material juga yang memang di Indonesia nggak ada gitu kan. Bahan G10 seperti ini nggak ada, yang warnanya warna khusus seperti ini. Ini saya pesan dari luar juga, nggak ada di kita bahannya. Jadi saya bikin memang cita-citanya juga dulu memang maunya seperti ini ketapelnya gitu. Karena memang saya harus bikin pasar saya sendiri sebelum saya menampilkan Prempok Katapuo ke publik ketapelan Indonesia seperti itu. Kalau bikinnya gini-gini aja kan udah banyak, udah sama gitu semuanya, ketapelnya diikat semua sama dari mikarta semua atau logam gitu kan. Awalnya saya juga bikin yang klip ini dari logam asalnya gitu kan. Setelah ya agak berkembang dikit, saya beli bahan-bahannya baru seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini udah terwujud gitu. Bahkan Prempok Katapuo sudah ya mungkin kan apa yang saya bayangkan. Antara bikin produk massal sama custom gitu kan. Nah, custom sendiri kesulitannya apa tuh untuk custom? Kalau yang custom kesulitannya ini seperti ini nih kan. Ini kalau reguler size reguler ini kan lebarnya 9 atau 8,5. Kadang-kadang kalau yang dari Inggris atau yang dari US kebanyakan yang dia maunya ukuran sendiri. Ini lebar ini berapa, lebar ini ya kita itu kesulitannya harus bisa bikin template baru lagi. Jadi kita harus template baru lagi. Makanya harganya juga lebih karena memang kita mengerjakannya juga lebih. Soalnya dari sini kan harus pergi ke kota buat ngeprint, kita harus banyak waktu yang terpakai untuk jadi bahan juga ya. Sesuai yang bahan juga sama. Kalau stok kita warna apa yang gitu. Ya benar. Sama kalau bikin resin kayak gini dia maunya misalkan hitam oranye seperti ini hitam oranye. Saya bikin yang resin ini hitam oranye lagi. Kalau misalkan maunya hitam ungu, bikin lagi ungu. Hanya untuk satu ketapel bikinnya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang lagi mirip nggak akan sama karena memang resin ya seperti ini.
Kecuali kalau dari bahan-bahan yang baku seperti ini, mungkin ini bisa sama tampilannya seperti itu. Cuman dari ukuran aja sih, kalau custom mah ukurannya itu disesuaikan dengan pemakainya maunya berapa, lebarnya, tips ininya berapa. Kalau di kita kan yang tips ininya kan kecil, karena pakai karet juga kecil-kecil, soalnya kita pakai pelurunya juga cuma 6 mm bah ya. Kita, kalau di luar kan pakainya 8, 10, 11 mm, paling besar 11 gitu. Jadi karetnya juga harus lebar. Jadi mereka ada yang pesan ini sampai ke yang lebarnya 3 cm 30 mili. Kalau ini kan regulernya 24 mili juga, buat di kita udah kegedean gitu. Standarnya sih 23, 22 atau 21. Dan genggaman tangan juga lebih lebar. Ini juga lebih lebar lagi, bukan segini. Saya juga nggak bisa pegangnya. Kalau ada orang yang luar yang pesan lebih lebar dan lebih panjang. Ini kalau misalkan di luar yang gede ini segini di tangan mereka. Jadi bukan. Jadi perbedaan tangan Asia sama Eropa jauh. Beda, gitu. Kita harus bisa. Biasanya kalau yang ada yang pesan size custom, saya suka minta difotoin dulu tangannya segimana, di kaki mat gitu kan, difoto. Oh itu segitu sentimeter gitu kan. Kita jadi kan kirakan. Kesimpulannya mungkin gitu ya. Jadi lebih personalisasi bah. Kalau dilihat secara fisik, oh cuman begitu gitu kan. Ternyata begitu yang custom itu kita harus memenuhi keinginan dari mulai ukuran, tipe dan warna, terus sama kenyamanan, genggaman. Nyaman di kita tangan Asia gitu, sama di mereka itu kan jauh berbeda. Jadi kita, yaitu pinter-pinternya kita melayani customer agar mereka puas gitu. Terus untuk pertanyaan tadi ya, yang pertama, emang ketapel bisa untuk kehidupan? Ya, sekarang saya jawab. Saya bantu jawab karena saya udah lihat semua dari mulai Jahre sampai Kang Andri Primpok sekarang gitu kan. Jadi bukan cuma untuk kehidupan, bahkan menghidupi gitu. Menghidupi gimana? Kang Andri sendiri untuk kehidupan keluarganya. Akhirnya dengan rezeki bersama mungkin bisa menghidupkan juga yang lainnya gitu kan. Ini kan ada yang kerja, barusan ada suara-suara itu, ada yang bekerja biasa. Udah biarin. Jadi alhamdulillah mungkin bisa untuk kehidupan dan bisa menghidupi juga yang lain gitu. Tapi itu juga mungkin kembali ke rezeki kita lah. Jalan kita, ada jalan yang di pengrajin lain atau bidang lain, itulah tergantung kitanya masing-masing juga sih. Nah terus lagi banyak sih yang mau ditanyakan, cuman kadang kalau asal gini tanpa konsep apa kadang lupa ya. Kalau ada yang penasaran mau nanyakan apa lagi silakan komen lah, mungkin nanti saya ketemu lagi bisa tanyakan lebih panjang lebar lagi gitu kan sama Kang Andri. Sementara ini kan nonton yang saya semuanya yang dari kayu itu ini gitu kan. Mumpung lagi piknik banyak di sini Mas. Mumpung lagi piknik gitu kan. Ini Ziten. Nah, pokoknya kalau yang penasaran produk-produk Primpok Kang Andri gitu kan, silahkan aja kunjungi sosial media dia. Dari mulai YouTube-nya ada, Instagram ada, Facebook ada gitu kan. Silahkan kunjungi aja. Non wae Kang. Dari Instagramnya Primpok. Kalau yang Facebooknya Primpok Katapul. Kalau YouTube-nya kurang dikembangkan, jadi kunjungi dua itu aja. Apa semua yang telah saya kerjakan saya upload di sana, jadi bisa lihat-lihat. Tapi kalau mau tahu itu di YouTube-nya yang saya udah buka-buka riset YouTube-nya itu lebih ke trik menembak, karena dulunya penembak. Memang penembak, belum terjun ke maker. Nah, kan kalau mau di situ banyak trik-trik ya yang saya gunakan juga gitu kan. Di situ di YouTube-nya.
Yang penasaran silakan nanti saya sertakan juga di deskripsi. Jadi jangan nggak usah nanyakan lagi, buka aja deskripsinya gitu kan. Kalau mau kontaknya Kang Andri, mau lihat-lihat itunya produknya atau perkembangannya gimana, silakan aja. Ada linknya Pak ya? Ada ya, saya sertakan linknya, link sosmed Kang Andri. Mungkin saya mohon maaf penyajiannya seperti ini ya, karena memang di saya seperti ini, tidak seperti di tempat lain gitu. Jadi Pak, sebelum gitu kan. Tutup videonya, saya mau ucapkan terima kasih juga ke Mbah Ahen. Ini udah dibikinin ini ketapel dengan desain ini lebih ini lagi. Ini karya seni yang luar biasa. Tidak semua orang bisa membuat seperti ini. Oh, ngantuk tuh kayak saya tuh. Ini dari kayu, ini juga ketapel, ini luar biasa. Gitu. Jadi bukan cuma pintar bikin golok, bikin ketapel juga gak kalah keren ini. Nih. Gitu. Makasih Pak. Udah kan, itu aja. Udah. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like juga, yang sudah subscribe. Yang belum, bantu subscribe ya dong. Saya udah jarang posting, jarang ini karena ya. Kalau seandainya saya bisa subscribe-nya lebih dari 100 kali, saya subscribe 100 kali Mas, cuma bisa sekali Mas subscribe. Subscribe 2 kali aja jadi ansap. Bisa. 1 kali aja. 1 kali aja, jangan 2 kali Pak ya. Jadi kalau 2 kali jadi ansap jadi ya. Subscribe. Yang penasaran dengan atau mau ditanyakan lagi, silahkan komen bebas kita mah, mau komen apa aja. Yang saya tunggu mungkin saran-sarannya, masukannya saya tunggu. Yang sudah ngasih masukan, saran-sarannya ya saya ucapkan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.